Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga masih dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Di awal tahun ini saya akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang fiksi legenda, di mana terdapat sebuah cerita bahwa 20 abad yang lalu, tembok besar Cina dibangun atas alasan antisipasi dari segala bahaya serangan musuh, termasuk musuh terbesar pasukan Cina pada saat itu, yaitu berupa makhluk aneh yang menyerang dan muncul dari sebuah gunung bernama Gunung Gowu. Lalu bagaimana kisah dari legenda itu? Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak alur cerita dari film The Great Wall. Berlatar pada masa dinasti Song, saat Kaisar Renzong menduduki tampuk kepemimpinan, walaupun sejarahnya tak begitu banyak diketahui, di mana saat itu di gurun pasir daratan Cina, terlihat beberapa orang berkuda yang ternyata mereka merupakan tentara bayaran yang berasal dari tanah Eropa. Mereka ditugaskan untuk mencari senjata penemuan Cina, berupa bubuk mesiu, yang dianggap sebagai senjata paling mutakhir pada masa itu. Tapi di waktu yang sama, sekelompok pasukan pegunungan barbar terus mengejarnya. Setelah lolos dari pengejaran, mereka pun beristirahat di sebuah tebing pegunungan demi menghindari para pasukan gunung primitif itu. Tapi seketika itu pula muncul sesuatu yang aneh mengintai mereka dari semak-semak hingga menyebabkan 3 orang dari mereka hilang secara misterius. Menyisakan 2 orang, yaitu William yang berasal dari Irlandia dan sahabatnya Tovar yang berasal dari Spanyol. Dan saat itu pula mereka seakan tak percaya saat melihat dan berhasil membunuh seekor makhluk aneh di tengah gurun tersebut. William berhasil memotong dan membawa tangan makhluk itu yang sangat membuatnya penasaran. Hingga keesokan harinya mereka pun terus melanjutkan perjalanan demi misinya itu. Walaupun di saat yang sama, pasukan barbar itu kembali mengejarnya. Hal itu membuat William memutuskan untuk mengajak Tovar mendaki ke atas gunung paling tinggi demi menghambat para pasukan yang terus mengejarnya itu. Namun tanpa diduga, di atas sana mereka disambut oleh ratusan pasukan yang telah siap dalam posisi siaga. Ternyata saat itu mereka berada di atas puncak pegunungan dan merupakan jalur pertahanan tembok besar Cina yang sangat terkenal. Untuk pertama kalinya, mereka sebagai orang Eropa melihat secara langsung tembok megah yang merupakan benteng sepanjang lebih dari 8.000 km itu. Hingga akhirnya mereka ditangkap dan dibawa untuk menghadap jenderal tertinggi bernama Jenderal Shaw yang memegang kendali wilayah benteng barat laut dan menyebut pasukannya sebagai pasukan tanpa nama dari Orde Tanpa Nama. Kemudian tanpa mereka sadari, ternyata ada seorang komandan wanita bernama Komandan Lin yang telah mahir berbahasa Inggris karena dia belajar dari seorang tawanan yang juga berasal dari Eropa. Leia. You are soldiers. Jenderal langsung menanyakan tujuan kedatangan mereka, walaupun William dan Tovar masih merahasiakan misinya dan berpura-pura sebagai pedagang. Hingga saat William mengaku bahwa dia telah membunuh seekor makhluk aneh,
Sontak semua terkejut dan seakan sangat ketakutan. Terlebih saat William menunjukkan bukti potongan tangan makhluk itu yang berhasil dia bunuh. Hingga rasa penasaran muncul dari seorang ahli strategi perang bernama Wang dan berniat mendalami kasus ini. Walaupun semua seakan tak percaya bahwa William membunuh makhluk itu sendirian hanya dengan ayunan pedang, tapi saat Wang melihat bukti sebuah cakar serta darah hijau yang ada di pedang miliknya itu, semua percaya bahwa William benar-benar telah membunuh makhluk itu. 他们来历尚未查明。以防后患，林将军说的是，末将以为无论巧合与否，应立即处死二人。 Di saat yang bersamaan tiba-tiba datang seorang prajurit dengan tergesa-gesa dan menginformasikan kepada jenderal bahwa menara di sepanjang benteng mengisyaratkan tanda datangnya bahaya. Hingga saat itu pula, William dan Tovar diperintahkan untuk ditahan dan ditangani oleh Wang. Sementara semua pasukan lainnya diperintahkan oleh jenderal untuk bersiaga di posisi masing-masing dan melakukan formasi pertahanan. Dari sana pula William dan Tovar baru saja diberitahu oleh Wang bahwa makhluk yang mereka temui pada malam itu yaitu makhluk bernama Tao Te. Walaupun saat itu mereka tak sempat diberitahu secara rinci karena situasi yang kian darurat. Akibat kunci tahanan yang hilang, akhirnya Wang memutuskan untuk membawa mereka ke atas benteng. Hingga di dalam benteng tersebut, William dan Tovar untuk pertama kalinya melihat kecanggihan pasukan Cina saat itu. Dan mereka pun mempunyai kesempatan untuk melihat apa yang terjadi di atas benteng itu. Ada beberapa pasukan khas yang dibedakan oleh warna pakaian perang mereka. Di antaranya merah sebagai pasukan panah, hitam sebagai pasukan darat, dan pasukan biru yang semuanya merupakan wanita. Dari kejauhan, terlihat sebuah gunung yang warnanya semakin menghijau, dan di saat yang bersamaan terdengar suara gemuruh, layaknya derap langkah jutaan kaki yang sedang berlari mendekati benteng itu. Dan ternyata, itu adalah makhluk Tao Te yang selama ini mereka takuti. Ribuan makhluk itu yang semakin mendekat dan berusaha memanjat dinding benteng tersebut. Dan atas keterbatasan serta kalahnya jumlah, akhirnya satu persatu makhluk Tao Te itu berhasil memanjat dan masuk ke atas benteng, membuat situasi semakin panik. Hingga salah seorang tawanan Eropa bernama Ballard berhasil melepaskan dan memaksa William juga Tovar untuk melakukan tindakan. Mereka berusaha untuk menggunakan skill bertempurnya demi bisa membantu benteng itu. Dengan keberanian dan keterampilan bidikan panahnya pula, William dan Tovar terus bekerja sama untuk membunuh makhluk Tao Te yang berada di atas benteng. Hal itu membuat Ratu Tao Te merubah pikirannya dan mengirimkan sinyal perintah untuk mundur kepada seluruh anak buahnya.
Berkat kerjasama serta kegigihan mereka, akhirnya di hari itu benteng wilayah barat laut kembali aman. Atas keberhasilannya itu, William dan Tovar diberi pujian dan rasa terima kasih oleh Jenderal Shaw. Dan dari sana pula, Jenderal pun mencabut statusnya sebagai tawanan, serta menyuruh mereka tinggal di barak untuk bergabung bersama prajurit lain. 带他们回营房，给他们准备一个房间。是。Will they come back? Yes. Pada malam harinya, Ballard kembali menemui mereka. Dia menceritakan kisahnya, bagaimana sampai berada di tempat itu dan ditawan selama 25 tahun. Bahwasanya, dia juga merupakan tentara bayaran yang mempunyai misi untuk mencuri bubuk mesiu dari Cina. We came looking for black powder. I bet you did. Mereka pun langsung disuruh untuk membersihkan diri, karena memang faktanya selama ini William dan Tovar tak pernah memikirkan dirinya sendiri, apalagi memikirkan penampilannya. Di benteng itu pula William pertama kalinya melihat sebuah cermin. Keesokan harinya dengan penampilan dan perubahan yang sangat drastis, mereka disambut oleh semua pasukan di tembok raksasa itu untuk dijamu dengan makanan yang sangat banyak. Tapi sebelum itu, salah seorang komandan pasukan merah yang bernama Komandan Chen sangat penasaran dengan skill memanah yang dimiliki oleh William. Hingga Jenderal Shaw langsung meminta William untuk kembali menunjukkan skill memanahnya demi meyakinkan semua orang bahwa dia adalah prajurit hebat yang diharapkan bisa membantu pertahanan di benteng tersebut. On my count. Amigo. Pada malam harinya, ahli strategi Wang memanggil William serta Tovar untuk menanyakan informasi lebih jauh tentang batu magnet yang mereka bawa tempo hari hingga bisa memudahkan mereka membunuh makhluk itu. About 20 centuries ago, the heavens sent a meteor that struck Gowu Mountain. There was an emperor whose greed blotted him. Come to remind us of what happens when greed. The Tao Te rise every 60 years. Is she able to multiply? Di waktu yang sama, seorang prajurit menyampaikan informasi kepada Jenderal Shaw dan Komandan Lin bahwa petugas jaga yang berada di pos benteng barat telah terbunuh secara misterius. Dan dengan segera mereka memeriksa tempat kejadian itu, yang ternyata aksi pembunuhan itu dilakukan oleh makhluk Tao Te yang berhasil menyusup. Tanpa meminta bantuan, mereka pun memberanikan diri untuk menghadapi makhluk itu. Namun saat Jenderal Shaw mengetahui bahwa makhluk itu ada di belakangnya, dengan segera dia menyelamatkan Komandan Lin dan mengorbankan dirinya. Dalam keadaan sekarat, Jenderal Shaw memberikan amanat dan menyerahkan jabatannya kepada Komandan Lin sebagai penggantinya. Perintah terakhirnya itu langsung dilaksanakan oleh semua pasukannya, hingga akhirnya Jenderal Shaw meninggal dunia. 愿接受林将军的率领，保家卫国。请爹孙放心。程将军听令。 Semua prajurit yang berada di benteng wilayah barat laut langsung mengadakan upacara kematian sang jenderal. Dengan tradisi dan budayanya, mereka menerbangkan ribuan lampion dari sepanjang benteng tersebut ke udara. Keesokan harinya,
benteng bagian barat laut didatangi oleh utusan dari istana ibu kota Bianliang. Dia membawa dokumen catatan perang yang berusia 900 tahun kepada ahli strategi Wang. Dan dalam dokumen itu, dicatatkan bahwa dulu Tao Te juga pernah menyerang gerbang istana Hans. Tapi di depan gerbang istana itu, Tao Te diceritakan hanya diam terpaku dan memudahkan pasukan istana untuk membunuhnya. Hingga Wang semakin yakin bahwa batu magnet itu yang menjadi penyebab radiasi energi dan mengacaukan sinyal telepati mereka. 跟这一块一样。 Sebagai pemimpin yang baru, Jenderal Lin meminta Wang untuk membuktikan prediksinya itu, dan dengan spontan William langsung memberikan saran, yaitu untuk memancing dan menangkap makhluk Tao Te demi bisa dijadikan bahan penelitian. Capture a Tao Te, a spear that grabs. Hook the bone. 他想尝试，他说要抓一只。 Walaupun Topar tak setuju dengan rencananya itu, karena memang sebelumnya mereka telah menyepakati rencana pencurian mesiu dan melarikan diri saat pertempuran terjadi. Tapi di saat yang bersamaan, William membatalkan rencana itu dan tetap memutuskan untuk membantu pasukan benteng tembok besar. Esok harinya di pagi yang dipenuhi dengan kabut pegunungan, ahli strategi Wang menyiapkan ramuan obat bius yang akan digunakan pada semua mata panah dan tombak harpun demi bisa membius makhluk buas tersebut. Hingga dalam keheningan dan pekatnya kabut, tiba-tiba secara diam-diam makhluk Tao Te melakukan serangan mendadak, membuat semua pasukan yang berada di benteng itu panik. Hingga Jenderal Lin langsung memerintahkan pasukan harpun untuk menembakkan tombak pancingannya. Serangan itu berhasil mengenai makhluk Tao Te, walaupun beberapa di antaranya berhasil saling menyelamatkan dan melepaskan senjata itu. Tapi saat ada satu Tao Te yang masih terkait dengan rantai pancingan, di saat itu pula William berencana untuk turun dan melumpuhkannya. Dalam perasaan antara berani dan ragu, akhirnya William nekat menuruni benteng melewati tali rantai. Dan setelah William berhasil turun, kemudian dia pun langsung mengikat makhluk itu untuk ditarik ke atas benteng. Nyawa William akhirnya terselamatkan karena ternyata Topar memutuskan membatalkan niatnya untuk melarikan diri dan memilih turun demi bisa membantu William. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saat itu mereka kembali diserang oleh pasukan Tao Te yang berhasil melewati cincin api dengan jumlah yang semakin banyak. Dengan sigap William melesatkan panah peluit itu ke angkasa, berharap Jenderal Lin mengerti bahwa di bawah sana mereka sedang berada dalam situasi bahaya. Dan untuk pertama kalinya pihak benteng tembok besar menggunakan senjata peledak yang terbuat dari bubuk mesiu. Dalam situasi genting itu, secara tak sengaja William terkena dampak ledakan yang cukup besar, membuat dirinya pingsan dan dengan segera diselamatkan oleh prajurit lain untuk masuk ke dalam benteng melalui pintu rahasia. Akhirnya mereka berhasil menangkap satu ekor makhluk Tao Te yang rencananya akan dijadikan bahan penelitian oleh Wang.
Tapi di saat yang bersamaan, utusan istana bersikeras untuk membawa makhluk itu dan dipersembahkan kepada kaisar, dengan harapan dia akan mendapatkan penghargaan atas keberhasilan itu. Di malam itu pula terjadi perselisihan antara Tovar dan William. Mereka semakin merasa sudah tak sejalan, karena Tovar merasa kecewa atas tindakan William yang tak pernah mau pergi dan mengambil bubuk mesiu dari benteng itu. Walaupun William terus mencoba mengutarakan pemikiran barunya, karena faktanya selama ini dia merasa telah dibodohi. Terlebih ambisi mereka untuk mempunyai bubuk mesiu adalah cermin dari keserakahan. Di malam yang sama, di luar benteng ternyata Wang menemukan hal yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata selama ini pasukan Tao Te itu telah berhasil membuat terowongan yang menembus melewati dasar benteng. Itu menunjukkan bahwa selama ini serangan mereka hanya merupakan pengalihan, karena tujuan utamanya adalah untuk menembus benteng dan menghancurkan ibu kota Bianliang. Sementara di tempat lain, Balar bersama Tovar tetap berada pada pendiriannya, yaitu untuk mencuri bubuk mesiu yang disimpan di gudang senjata bawah tanah. Walaupun di waktu yang sama, William diam-diam mengikutinya, dan hal itu pun terlihat oleh seorang prajurit bernama Peng Yong, yang tempo hari pernah diselamatkan oleh William. Terjadi pertengkaran hebat saat Tovar dan Balar tetap memutuskan untuk mencuri bubuk mesiu itu. Hingga saat William terus berusaha mencegah dan menahan Tovar, tiba-tiba dia diserang dan dilumpuhkan oleh Balar hingga tak sadarkan diri. Think he's dead? It'd take a lot more than that. Para petinggi benteng yang mengetahui kejadian itu langsung membawa William. Dia diancam akan dihukum mati oleh Jenderal Lin karena diduga telah merencanakan pencurian mesiu itu bersama temannya. Tapi di saat yang bersamaan, Peng Yong memberikan kesaksian bahwa dia betul-betul melihat kejadian malam itu, dan dia berani bersumpah bahwa William tak bersalah. Bahkan dia berusaha mencegah aksi pencurian itu, hingga akhirnya William hanya dihukum dengan cara dikurung. 你确定吗？严加看管，派骑兵队把那两个盗贼抓回来。 Di hari yang sama, makhluk yang ditawan itu berhasil dibawa ke istana, membuat Kaisar Renzong sangat tercengang, walaupun dia tak menyadari bahwa atas ulah mereka itu sangat membahayakan ibu kota. 枢密院将立即展开研自饕餮成祸以来，此发现最。 Sementara di tempat lain, Topar dan Balar terus berjalan menggunakan kuda menuju arah barat demi bisa meninggalkan Cina dan kembali ke tempat asal mereka. Tapi saat itu pula Balar berniat mengkhianatinya, kemudian meninggalkan Tovar seorang diri di gurun antah berantah. Kembali ke benteng tembok besar, sebagai ahli strategi, Wang memprediksi bahwa pasukan Tao Te saat ini telah berhasil melewati benteng dan sedang dalam perjalanan menuju ibu kota, hingga dia memutuskan untuk mengirim pasukan menggunakan balon udara rancangannya demi bisa memangkas waktu tempuh dan tiba di istana ibu kota dengan tepat waktu. Namun rencana itu tak berjalan mulus, karena balon prototipe itu masih belum sempurna, hingga membuat sebagian besar balon itu terbakar hebat, karena efek panas dari bahan bakar yang bersumber dari bubuk mesiu. Saat itu pula William diminta untuk keluar dari penjara, karena faktanya satuan pasukan di benteng tembok besar wilayah barat laut telah dibubarkan. Sebelumnya Jenderal Lin mengamanatkan kepada Wang untuk menyampaikan pesannya, bahwa saat ini William diperbolehkan untuk pergi dan membawa apapun yang dia butuhkan dari benteng itu. Tapi saat mendengar jenderal telah pergi menggunakan balon udara menuju ibu kota,
Saat itu pula William memutuskan untuk tetap tinggal dan ikut bertempur membantu pasukan demi menyelamatkan ibu kota dari serangan Tautei. I'll need my bow. Sementara di tempat lain Balar mendapatkan karmanya, karena saat itu dia berhasil ditangkap oleh pasukan pegunungan barbar, dan semuanya mati saat mereka tak sengaja membakar bubuk mesiu yang dibawanya itu. Tofar yang mengetahui hal itu langsung mendatanginya. Dengan segera dia mengambil apapun yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Walaupun tak lama kemudian, dia berhasil ditemukan oleh pasukan benteng tembok besar dan kembali menangkapnya. Kembali ke ibu kota Bianliang, ternyata pasukan Tautei telah berhasil sampai mendahului pasukan benteng tembok besar. Situasi seketika menjadi kacau, karena Tautei telah menguasai kota itu. Di waktu yang sama, pasukan Jenderal Lin juga berhasil sampai di ibu kota. Berkat hembusan arah angin utara yang telah diprediksi ahli strategi Wang, mereka pun langsung terjun ke medan pertempuran demi bisa melawan Tautei yang kali ini menjadi ancaman dunia. Dengan tepat waktu, William dan Wang bersama pasukan lainnya juga sampai di sana. Dia pun langsung berusaha menolong Jenderal Lin yang saat itu terlihat dalam keadaan bahaya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mendarat dan langsung memasuki istana. Tanpa buang waktu, Wang langsung menjalankan strateginya, yaitu memanfaatkan Tautei yang saat ini dikurung dan dilemahkan dengan batu magnet untuk dijadikan umpan dan jebakan demi bisa membunuh ratunya dengan cara dipasangi bom mesiu di badannya dan meledakkan saat dia memberi makanan untuk ratunya. Tapi rencana itu tak segampang yang telah diperkirakan. Karena saat mereka berusaha mendekati Ratu Tautei melalui kanal bawah tanah, tiba-tiba mereka diserang oleh Tautei yang berhasil menemukannya. Hingga saat yang bersamaan, Peng Yong mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan atasannya. Akhirnya makhluk yang akan dijadikan umpan itu dilepaskan. Dengan dibekali daging mentah yang telah disediakan, Tautei itu langsung berlari menghampiri ratunya untuk memberikan makanan. Tapi di saat yang bersamaan, keberadaan mereka berhasil diketahui oleh Tautei lainnya. Hingga pengorbanan sekali lagi terjadi, karena Wang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jenderal Lin serta William. I can get a shot from above. Go! I'll hold them back! Masalah mulai terjadi saat William kesulitan untuk melesatkan panah ke arah Tautei itu. Karena memang sang ratu mempunyai pasukan khusus yang bertugas untuk melindunginya dari serangan apapun. Sang ratu yang mengetahui rencana itu langsung memberikan perintah. Dengan menggunakan sinyal telepatinya, dia langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang menara itu demi bisa membunuh Jenderal Lin dan William. Tapi dengan sigap mereka memutuskan untuk terjun menggunakan tali. We have one black powder weapon left. Give me the spear. Di saat
Saat itu pula mereka melemparkan batu magnet dan satu mesiu yang tersisa tepat ke arah kerumunan itu. Hingga dengan kekuatan energi dari magnet tersebut, mereka langsung hilang kendali. Kemudian Ratu Toitei pun berhasil dibunuh. Seketika itu jutaan Toutei yang tersisa tiba-tiba kaku dan terdiam. Lalu mereka pun mati secara bersamaan dan mengakhiri kekacauan ini. Hingga akhirnya Jenderal Lin bersama William berhasil menyelamatkan ibu kota, sekaligus menyelamatkan dunia dari ancaman makhluk misterius tersebut. Singkat cerita, Sin kembali berpindah ke benteng tembok besar di wilayah barat laut. Dan ketika itu William kembali bertemu dengan Tovar, yang saat ini dalam keadaan dikurung akibat perbuatannya. So, how's life without me? Sebagai rasa terima kasih, William diberikan dua pilihan oleh Kaisar, yaitu memilih sahabatnya Tovar untuk dibebaskan, atau memilih bubuk mesiu untuk dibawa pulang sendirian. Dan dengan kebijaksanaan serta setia kawannya, akhirnya dia memilih untuk membebaskan Tovar kemudian pulang ke tanah asalnya. Di hari itu pula William mengucapkan perpisahan dengan Jenderal Lin, yang selama ini telah berhasil membuat pemikirannya berubah. Hingga di pagi itu William dan Tovar dikawal oleh pasukan benteng tembok besar, menuju perbatasan Cina kemudian kembali ke tempat asalnya di Eropa. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya... You sure you don't want to go back? Of course I do. Make it out of here alone. tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.